Halo semuanya, kembali lagi di Crotech. Kali ini saya akan mereview VGA dari brand Nvidia, yaitu GTX 1650. Ingat ya, bukan yang super. Oke, pada review kali ini saya hanya menjelaskan tentang hasil benchmark menggunakan 3D Mark dan juga hasil dari benchmark keempat game nantinya. Apakah VGA ini masih worth it di tahun 2020? Langsung aja kita review. Tapi sebelum itu, kamu bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar tahu info update lainnya. Terima kasih. GTX 1650 rilis di tahun 2019. Di tahun 2020 ini, apakah VGA ini masih mampu memainkan game-game baru di tahun 2020? Kita langsung aja masuk ke spesifikasinya terlebih dahulu ya. Berikut spesifikasi GTX 1650. Di spesifikasinya itu ada CUDA core dengan jumlah relatif rendah di 896 CUDA core. Lalu 4 GB GDDR5 8 GB dengan memori bus with 128 bit. Hemat daya dengan rating TDP 75 watt cukup untuk VGA card tanpa konektor daya PCIe. Dengan target kelas harga dimulai dari 2 jutaan, GTX 1650 nampaknya disiapkan untuk menggantikan keluarga GPU dari kelas budget seperti GTX 1050 atau 1050 Ti. Saya melihat rating boost clock yang relatif rendah di bawah 1700 MHz. Dari segi memori, GTX 1650 ini jelas memiliki spesifikasi terendah dibandingkan semua GTX Touring yang ada. Dengan hanya mengusung 128 bit GDDR5 8 GB, jumlah video RAM pada 4 GB nampaknya tidak akan menjadi masalah yang terlalu berarti karena pengguna VGA kelas ini kemungkinan besar masih akan bermain di resolusi 1080p atau mungkin di bawahnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja menuju hasil benchmark GTX 1650 ini menggunakan software 3D Mark. Berikut hasil benchmarknya. Di hasil benchmark menggunakan 3D Mark ini kita mencapai grafik skornya itu 3371 ya. Ini untuk di PC atau VGA ini lumayan besar ya. Dan juga grafik tes satunya itu mendapatkan 21 fps dan tes 2-nya 19 fps. Lalu CPU score-nya itu mendapatkan 4633. Jika kita melihat dari FPS yang didapat hanya 21 fps, tidak mencapai 30 fps dikarenakan 3D Mark itu lumayan berat ya. Apalagi untuk benchmark itu cukup berat. Jadi kita bakal langsung aja ke hasil benchmark dari 4 game ini. Di sini saya akan benchmark di 4 game yaitu Apex Legends, GTA 5, Horizon Zero Dawn, dan Valorant. Untuk yang pertama hasilnya itu di Apex Legends ya. Itu menggunakan settingan full screen 16:9 dan resolusinya itu 1080p dan sudah di medium high ya settingannya. Nah, di sini kita lihat GPU-nya itu bersuhu 63 derajat. Lalu FPS-nya itu mendapatkan 75 FPS ya. Dengan FPS tersebut itu lancar banget ya, medium high dan udah nyaman untuk bermain Apex Legends. Oke, berikut ini kita langsung aja masuk ke benchmark hasil dari game GTA 5 ya, GTA 5. Untuk GTA 5 kita menggunakan settingan very high ya. Dan FPS yang didapat itu masih 64 FPS. Kita tunggu aja masuk ke benchmarknya apakah turun. Oke, dari hasilnya itu pas benchmarknya dimulai ya, itu sempat drop ke 35-an gitu ya. Iya, mendapatkan 25. Ini di settingan very high ya. Di settingan kedua itu kita turunkan ke high. Tadi very high, sekarang kita turunkan satu level yaitu high.
FPS-nya bakal mendapatkan berapa ya. Oke, di very high tadi sebelumnya itu mendapatkan 25 sampai 30 fps. Lalu di settingan kedua ini high, di bawahnya very high itu mendapatkan stabil 30 fps sampai 60 fps ya. Hampir hampir ke 60 fps. Tapi kebanyakan ke 30 sampai 40 fps. Settingan ketiga itu kita menggunakan settingan normal. Kalau normal mungkin bisa sampai 60 fps ya. Jadi kita langsung lihat aja fps-nya dapat berapa. Oke, fps di settingan normal itu mendapatkan 70 fps ya, stabil. Dan ya karena normal itu nggak terlalu berat ya untuk tekstur, loading teksturnya ya. Jadi stabil di 75 fps. Oke, ini langsung aja kita tampilin ya ketiga settingan dari GTA 5, dari very high, high dan normal. Hasil FPS-nya seperti berikut ini. Oke, game ketiga ya, yaitu Horizon Zero Dawn. Di settingan pertama, saya menaruh settingan low. Berikut hasil FPS-nya mendapatkan 50 sampai 60 fps ya. Masih stabil. Dan mungkin kita bakal naikkan settingannya. Oh ya, ini adalah hasil benchmark menggunakan settingan low. Kita mendapatkan stabilnya itu 55 fps ya. Dan CPU fps-nya mendapatkan 57, GPU-nya mendapatkan 58 fps di 1080p. Menggunakan AMD Ryzen 3 3300X ya. Dan RAM-nya itu sebesar 8 GB. Jadi kita langsung aja ke settingan kedua. Settingan keduanya adalah settingan medium ya. Dan berikut hasil benchmarknya. Hasil benchmarknya itu kita mendapatkan FPS 43 fps, CPU FPS-nya 44 dan GPU-nya juga 44 ya. Di resolusi 1080p. Dan kita akan langsung ke settingan high. Di settingan high-nya ini hanya mendapatkan 37 fps, CPU-nya 38 dan GPU-nya 37 di resolusi 1080p. Ada penurunan karena perbedaan grafik ya, tekstur dan settingan fitur-fitur lainnya lebih meningkat, lebih berat intinya ya. Dan kita akan coba di settingan ultra bisa mendapatkan FPS berapa nih. Di settingan ultra kita mendapatkan FPS 33 ya. CPU-nya 34 dan GPU-nya 33 di resolusi 1080. Dari high ke ultra itu gak ada perbedaan jauh ya. Jadi ini cukup stabil di 30 fps untuk bermain game terbaru. Dan semoga di game-game baru yang akan datang juga masih mampu untuk dijalankan ya. Oke, di game keempat ini adalah Valorant ya. Pasti banyak banget yang main. Apakah ini stabil menggunakan 1650 GTX 1650 ini? Kita lihat hasil benchmarknya. Di sini saya menggunakan settingan teksturnya high semua ya. Dan kita lihat aja langsung hasil benchmarknya mendapatkan FPS-nya berapa.
Di sini tertera kita mendapatkan FPS-nya 75 fps ya, stabil banget di settingan high. Dan ini sudah lancar banget bermain Valorant ya. Jadi nggak usah perlu takut-takut lagi nge-lag ya, apapun itu. Jadi cocok banget buat kamu bermain game Valorant di GTX 1650 ini. Oke, itu tadi benchmark dari 3D Mark dan juga benchmark hasil dari keempat game barusan ya. Dan saya bakal ke kesimpulannya aja ya. Sejauh ini saya bisa bilang kalau VGA ini atau GTX 1650 ini cukup buat dipakai sehari-hari seperti gaming, editing, dan rendering. Untuk gaming ini, VGA ini bisa dibilang cukup ya. Kalau misalnya main game tahun yang masih ramai dimainkan seperti tahun 2000 kemarin, yaitu 2019 ya. Contohnya GTA 5. Jadi bisa masih stay di 60 fps di settingan medium. Buat game lain yang rada lawas, saya coba Assassin's Creed Syndicate, Unity, Watch Dogs pertama dan kedua, Far Cry 5 semuanya kelibas settingan high dan lancar habis. Namun sayangnya buat game ramai dan baru di 2019 ke atas seperti Apex, Far Cry New Dawn, FPS Hate, dan Horizon Zero Dawn, saya nggak bisa paksain settingannya ke yang tertinggi ya, karena dijamin bakalan jalan di 30-40 fps di resolusi 1080p. Walaupun dengan settingan itu dan mendapatkan 30 fps stabil seperti itu, kalau kalian nyaman dengan fps tersebut nggak masalah ya, yang penting lancar. Nah, untuk segi atau dilihat dari editingnya itu, untuk editing ya, karena saya lebih berfokus di gambar dan bukan video, VGA ini udah mumpuni banget buat aplikasi editing gambar seperti Photoshop ya. Dan juga tentunya Premiere Pro dan After Effects kayaknya udah cukup lah ya. Lalu di rendering, ini pernah saya coba ya pakai engine Redshift, Octane, dan bawaan Blender seperti Eve dan Sickle ya. Di sini yang mau saya garis bawahin adalah penggunaan CUDA atau CUDA itu atau Redshift ya. Octane sama Cycle pakai CUDA, Nvidia buat render. Saya bisa bilang ini cukup dari segi rendering time sama performanya. Ya, ringkasnya itu atau simpulannya itu VGA ini cukup di 2020 dan sepertinya udah ada tanda-tanda nih gak bisa future proof di tahun 2021 ya. Tapi ya nggak tahu juga, tergantung dari pengalaman kamu aja di tahun berikutnya itu, dan juga dari segi budget untuk upgrade ke depannya itu bagaimana ya. Jadi kalau misalnya rekomen kalau kalian atau kamu dapat di harga 2 jutaan ke bawah, ya kalau enggak lebih baik ambil 1650 Super. Oke, mungkin segini dulu kali ya review VGA dari Nvidia yaitu GTX 1650. Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Linknya ada di deskripsi, dan jika kamu ada pertanyaan kamu bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu biar tahu info seperti ini, review ya. Dan kedepannya mungkin kita akan lebih sering update lagi, dan jadi support terus kita dengan subscribe dan like ya. Oke, segini dulu dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.